Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita sambung lagi siri khotbah tentang buah roh. Dan sekarang kita sudah sampai ke siri yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Dalam terjemahan Yunani disebut pistis, dikaitkan dengan kesetiaan kepada kepercayaan yang kita pegang, kesetiaan kepada iman yang kita imani selama ini, ajaran agama yang kita pegang selama ini, maupun janji yang sudah kita berikan kepada Tuhan yang kita imani selama ini. Saudara, mari kita berdoa dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami selama ini, ya Tuhan. Oh Bapa di surga, kami menyerahkan pendengaran kami di tangan Tuhan pada saat ini. Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami, mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Hamba-Mu yang Engkau pakai, biarlah Engkau yang memampukan untuk berkata-kata, dan apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah Roh Kudus yang terus mengontrol. Bahkan Tuhan, kami semua yang mendengar, biarlah segala yang mengganggu pikiran kami, fokus kami usir semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami dapat dengan penuh penyerahan dan penuh dengan kerinduan mendengar, memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saudara, dalam ayat ini ternyata orang setia itu jarang ditemukan. Karena memang ramai orang yang menyebut diri baik, tetapi siapa yang dapat menemukan orang yang setia? Pertanyaan ini adalah pertanyaan retorik yang kalau dalam kitab-kitab hikmat seringkali pertanyaan ini jawaban yang diharapkan, jawaban yang diberikan adalah tidak ada ataupun sangat jarang. Misalnya kalau kita di dalam melihat pengkhotbah ayat bab yang ke-7 ayat yang ke-13, pertanyaan yang sama pada waktu penulis kitab pengkhotbah mengatakan, perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Jawabannya adalah tidak ada. Pertanyaan dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 pula, banyak orang yang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Jawabannya adalah sangat jarang. Memang ada tapi jarang ditemukan. Jadi saudara, semoga semua kita jemaat gereja Basel Kota Belut termasuk dalam orang yang jarang-jarang itu. Dalam Alkitab, kesetiaan itu dipahami dalam beberapa cara. Kalau kita membaca dengan teliti, ada 3 makna kesetiaan yang kita temukan. Dan inilah yang akan kita mau belajar hari ini. Poin pertama, kesetiaan itu berarti dari awal sampai akhir. Apa dasar kita sebagai orang yang beriman untuk dapat setia? Yaitu Allah kita itu setia. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Saudara, bayangkan sejak awal manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tidak taat dan tidak setia terhadap perintah Allah. Manusia memberontak, tetapi Allah berusaha menyelamatkan manusia lewat nabi-nabi, hakim-hakim, dan juga dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan sampai hari ini, sampai di kayu salib, karena Dia setia mengasihi kita. Hari ini sekali lagi kita diingatkan oleh Tuhan, marilah kita tetap setia dengan apa yang kita imani. Apa yang kita imani itu yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Yaitu kita tidak beralih kepada kepercayaan atau pegangan lain, tetapi tetap kita setia beriman padanya sampai yaitu garis hidup kita dalam dunia ini tidak pindah kepercayaan. Setia melakukan firman-Nya, setia melayani dan mengikutinya. Saudara, kesetiaan itu selalu digambarkan seperti sifat anjing.
Bahkan ada satu film di Jepang, mungkin saudara sudah nampak, namanya yaitu Hachiko. Mungkin ada yang sudah pernah menonton film ini. Dalam cerita film itu, satu hari yaitu satu profesor dia menemukan seekor anjing. Dia kasihan, akhirnya dibawa untuk dipelihara. Dia memberikan makan kepada anjing itu. Jadi disebabkan anjing ini dia merasa disayang oleh tuannya, maka dia juga sayang sama tuannya. Setiap kali profesor ini pergi kerja dan melalui terminal, anjingnya itu menghantar, bahkan menunggu kepulangan tuannya di sana. Bahkan sampai petang pun anjing itu menyambutnya. Satu hari ketika profesor ini sedang mengajar, dia kena stroke, dibawa ke rumah sakit tetapi tidak dapat diselamatkan, tidak dapat tertolong, yaitu dia meninggal. Namun saudara, masalahnya anjing ini tidak mengerti kalau profesor ini sudah meninggal. Jadi dia tetap pergi dan menunggu di terminal itu seperti biasa. Padahal tuannya sudah tidak ada. Tetapi dia terus menunggu, diajak pulang. Lalu keesokannya anjing itu balik lagi, dan begitulah setiap hari sampai 10 tahun sampai anjing itu meninggal. Setiap hari dia menunggu tuannya. Kenapa? Karena tuannya itu sayang kepada dia dan dia sayang sama tuannya, dia sehingga dia setia juga sama tuannya. Maka itu saudara, kalau Tuhan Yesus ada menyelamatkan kita, kalau Tuhan Yesus sudah setia menolong hidup kita, mari kita juga menjadi orang-orang yang setia sama Tuhan kita sampai akhir hidup kita. Seperti kesetiaan anjing tadi yang setia pada tuannya sampai garis akhir hidupnya. Bahkan waktu keadaan susah atau senang, tetaplah kita setia. Bahkan waktu diberkati atau tidak diberkati, mari tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang kedua, kesetiaan juga memiliki makna yang kedua, yaitu menyelesaikan apa yang ditugaskan. Saudara, kesetiaan adalah orang yang bukan hanya sekedar dapat memulai sesuatu, tetapi punyai iman untuk dapat menyelesaikan sampai pada akhirnya. Itu baru dikatakan orang setia. Bukan sekadar dapat memulai sesuatu, tetapi juga dapat menyelesaikan sampai akhirnya. Sampai selesai, bukan hanya sampai di tengah jalan. Saudara, semua orang dapat memulai sesuatu, tetapi tidak semua orang dapat menyelesaikannya. Itu sebabnya yang dikatakan Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia siapakah yang menemukannya? Kebiasaannya saudara, orang cuma pandai memulai. Lukas 6:14 ayat yang ke-30 berkata seperti ini. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ini dia punya iman untuk memulai, tetapi tidak punya iman untuk menyelesaikannya. Saudara, kita perlu iman untuk bukan sekadar memulai, tetapi perlu iman untuk dapat menyelesaikannya. Kalau kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 25 ayat yang ke-23 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini perumpamaan tentang talenta. Ada 3 hamba diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 1 tetap jadi 1 tidak bertambah, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Untuk hamba kedua dan kelima yang berhasil menggandakan talenta mereka, maka Tuhan di dalam perumpamaan itu berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Bukan hanya baik tetapi setia menyelesaikan apa yang ditugaskan. Ya, walaupun tugasnya itu nampak kecil, tetapi dia tetap setia menyelesaikan tugasnya itu. Mari kita lihat di dalam Lukas 16 ayat ke-10. Di situ mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudari, kata setia itu adalah melakukan sesuatu itu dengan tetap bertahan, meski berulang-ulang dengan versi yang tetap sama, bahkan akan bertambah lagi. Setia dalam perkara-perkara kecil, bagi saudara apa
perkara-perkara kecil yang kamu rasakan. Kalau dalam pelayanan misalnya mungkin menyapu, memasak, ajar kelas sekolah minggu, menyambut tetamu, jaga LCD, dan yang lain lagi. Kalau dalam rumah tangga pula atau di tempat pekerjaan saudara, apa perkara-perkara kecil bagi kita, tentu ada banyak hal lain lagi. Saudara, ini memang cabaran karena kalau kita melakukan secara berulang-ulang itu memang membosankan, menjengkelkan, tapi tahukah Tuhan mengatakan kalau engkau setia pada perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Kalau kita berkata mahu setia melayani Tuhan, maka kita melakukan pelayanan itu walaupun dengan berulang-ulang, dengan versi yang sama, tetap sama, bahkan akan bertambah lagi. Tetap tidak mundur, tapi dapat menyelesaikan tugas apa yang sudah dipercayakan dari awal sehingga selesai. Setia dalam apa lagi? Setia dalam pekerjaan. Bila saudara bangun misalnya, lalu melakukan hal yang sama lagi, kerja. Saudara, setialah. Orang setia jarang ditemukan, dan dari setia itu akan ditambah-tambahkan. Kadang segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan selama-lamanya akan menjadi seperti itu dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan tambahkan sesuatu kehidupan kita. Dalam kehidupan kita Tuhan akan percayakan lebih lagi, Tuhan akan bawa kita ke dalam proses terusnya. Tuhan itu tidak tidur, Dia akan melihat, dan satu hari Dia akan mengangkat kita sesuai waktunya. Seterusnya setia dari segi apa lagi, yaitu setia berdoa kepada Tuhan, setia membaca firman-Nya, setia dalam ibadah kepadanya, setia ikut persekutuan yang ada, melakukan dalam sepanjang kehidupan kita melakukan berulang-ulang, bukan cuma 1 bulan atau 1 tahun, 3-5 tahun, bukan, tetapi setia sampai seumur hidup kita. Ini memang menjadi cabaran kita, tapi Tuhan bersama kita untuk melakukannya. Kesetiaan itu sesuatu yang mahal buat Tuhan. Itulah dalam Amsal 20 ayat 6 mengatakan orang yang setia sangat jarang. Kesetiaan itu sangat bernilai buat Tuhan, sangat dihargai olehnya. Jadi jangan jadi baik saja, tetapi harus kita juga jadi setia. Harus ada dua-duanya. Tuhan mau kita baik tapi juga harus setia. Dan yang paling perlu juga kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan apa yang dipercayakan dengan kasih. Artinya begini, engkau melakukannya bukan karena rutin, engkau melakukannya bukan karena tanggung jawab semata-mata. Mungkin pertamanya tanggung jawab, tapi kalau orang setia bukan berakhirnya dengan tanggung jawab, tetapi berakhir dengan kasih. Saudara, orang yang setia dalam melakukannya dengan hati yang mengasihi, bukan sekedar tanggung jawab. Kalau hanya kita melakukan hanya karena tuntutan pekerjaan, tanggung jawab rutin, maka ada masa kita akan benar-benar putus asa dan tidak mau lagi bangun, tidak mau lagi bangkit, tidak mahu melakukan sudah. Ketika badai terjadi, saudara akan mundur dan saudara akan katakan cukup sampai di sini. Saudara, orang yang mengerjakan dengan kasih, dengan cinta, ujungannya akan berakhir dengan sukacita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu, mari kita lakukan dengan hati yang mengasihi dan mencintai seperti Tuhan. Maka di situ ada kuasa untuk kita dapat bertahan. Saudara, ada satu ilustrasi, ada seorang pencinta hewan yang di rumahnya memelihara 3 binatang. Yang pertama burung, kedua kucing, ketiga adalah anjing. 3 ini selalu ada di rumah orang itu. Ketiga hewan ini selalu di situ. Tetapi apakah ketiga hewan dalam rumah ini pasti setia? Saudara, belum tentu. Biasanya kalau burung disimpan dalam sangkar, kalau burung itu tetap di rumah karena dia dikurung, karena memang tidak dapat pergi, memang dia tidak dapat keluar. Ini gambaran dari kita, ada orang-orang yang masih bersama, masih ke gereja, tetapi karena takut, karena terpaksa, karena tidak ke gereja. Karena kalau tidak ke gereja atau beribadah, nanti tidak dapat diberkati. Nanti kalau tidak ikut persekutuan, nanti kena kutuk. Bukan lagi karena cinta Tuhan, tapi hanya takut hatinya. Nanti kalau tidak, nanti akan tidak diberkati pula. Memanglah minta diberkati Tuhan itu tidak salah, tapi itu bukan dasar atau motivasi kita yang utama. Tapi
jauh dari itu, yaitu karena kita mau mengasihi Tuhan. Bukan karena kita takut semata-mata, bukan karena terpaksa. Karena saudara, kalau kita melakukan karena takut, karena tidak diberkati, karena terpaksa, lama-lama kita akan hilang sukacita dalam melakukan. Kalau saudara ke gereja beribadah hanya karena takut, hanya karena rutin, itu tidak mendatangkan sukacita sejati. Hewan kedua, kucing. Waktu dikasih makan datang, waktu tidak dikasih makan pergi lagi. Kalau ada yang di mahunya, dia usap-usap badan tuanya, di kaki tuanya. Dia manja kalau ada yang dia mahu. Ini digambarkan seperti orang Kristen yang kalau lagi memerlukan Tuhan, Tuhan, saya cinta Engkau, I love you Jesus. Kalau ada yang dia mahukan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Tapi kalau doanya sudah dijawab, lalu lupa pula Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan, seronok dengan berkatnya, lupa pula sama Tuhan. Tapi saudara, berbeza dengan anjing. Waktu dia dikasih makan, ekornya dia digoyang-goyangnya, itu artinya senang. Tapi waktu pemiliknya tidak bagi makan, ekornya juga tetap digoyang-goyangkannya juga. Anjing itu binatang yang setia. Dia tidak dirantai, dia tidak dikurung, dia tidak dipaksa di situ dikasih makan, tidak dikasih makan. Anjing itu ada di rumah karena dia mengasihi tuannya dan setia sama tuannya. Nah saudara, kesimpulannya dari ilustrasi ini adalah Tuhan mau kita itu setia bukan karena terpaksa. Tuhan mau kita setia bukan waktu diberkati saja, sudah diberkati lalu pergi. Tapi Tuhan mau kita setia sama Tuhan. Kita mau mencintai Dia dan mengasihinya karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi dan setia sama kita. Poin yang terakhir saudara, makna ketiga yang terakhir dari kata kesetiaan, yaitu menggenapi apa yang diucapkan, yang dijanjikan. Kalau saudara mengucapkan janji, maka saudara harus merealisasikan janji itu. Itu barunya yang dikatakan setia. Dan berkali-kali dalam Alkitab bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Dengan kata, sekali dia mengucapkan janji, maka dia akan menepati janjinya. Contohnya, kita lihat di dalam perjanjian lama, Yesaya 55 ayat yang ketiga. Mengatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Dan dalam perjanjian baru Kisah Para Rasul bab ke-13 ayat yang ke-34 mengatakan, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal ini dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Kedua-dua ayat ini memperlihatkan Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya. Saudara, kalau pasangan orang Kristen masa pemberkatan perkawinan di gereja ada, disuruh berjanji untuk saling setia sampai maut memisahkan. Dalam pemberkatan perkawinan itu juga, saudara, apa yang dijanjikan di situ sebetulnya, kalau pemberkatan di gereja itu janjinya, aku menerima engkau, aku mengambil engkau sebagai istriku atau suamiku sebagai satu-satunya, dan aku akan mengasihimu dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit. Ketika bercakap begitu, lalu wanita bilang, aku menerima engkau sebagai suamiku dalam suka maupun duka. Kata itu komitmen. Kesetiaan itu berarti menggenapi, saling mengasihi dalam menjalaninya dalam suka maupun duka. Tetapi saudara, bukan dalam hal perkawinan saja kita mahu menggenapi apa yang diucapkan, dijanjikan, tetapi juga dalam hal yang lain. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, dalam keluarga, semua kita bergelar anak, mari genapi tanggung jawab kita sebagai anak dengan hati yang mengasihi. Sebagai kesimpulan daripada saya punya khotbah hari ini, saudara, saya ulang lagi, ada 3 makna kesetiaan yang sudah kita belajar hari ini. Pertama, dari awal sampai akhir. Yang kedua, menyelesaikan apa yang ditugaskan dengan kasih. Yang ketiga, menggenapi apa yang diucapkan, dijanjikan. Saudara, orang yang setia memang jarang ditemukan. Kiranya yang jarang ini adalah kita semua yang ada di sini, jemaat Kota Belut. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang setia dan Tuhan amat-amat menghargai kesetiaan kita. Tuhan tidak pernah tidur, Dia akan melihat kita. Saudara, mari kita berdoa.
Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini tentang buah roh. Oh Bapa di surga, kami mohon pertolongan daripada-Mu, memberikan kami kemampuan, khususnya di dalam kepercayaan kami pada Tuhan. Biarlah kami dalam apapun yang terjadi dalam hidup kami, susah dan sedang, apapun yang terjadi dalam dunia, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan Yesus, setia berharap, setia menyembah Tuhan, setia di dalam hidup bersekutu kepada Tuhan. Bahkan dalam apapun yang terjadi, biarlah kami semua adalah anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mampukan kami untuk melakukan buah roh ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.